Definisi cantik menurut saya yaitu ketika seorang perempuan mampu memancarkan senyum yang penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa bersyukur kepada Tuhan bahwa dirinya itu sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Nah, kali ini saya mau ngobrol-ngobrol bareng dengan siapa? Tahu nggak? Betul sekali, Lena Beroperai, albino cantik dari Papua yang saat ini lagi viral banget nih guys. Halo, selamat sore Lena. Wah, senang sekali ya bisa ngobrol-ngobrol bareng kamu. Nah, Lena, di sore hari ini saya mau tanya nih, gimana sih perasaan kamu menjadi seorang albino di tengah-tengah penduduk Papua? Rasanya gimana? Ada kayak rasa mungkin kikuk gitu waktu kecil dulu atau bagaimana? Oke, saya dari kelas 1 sampai kelas 4 SD itu saya memiliki masalah pada penglihatan. Jadi saya tidak bisa melihat jarak tulisan yang jauh. Misalnya dari papan tulis ke bangku nomor 4 atau 3 itu saya tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi saya harus lebih dekat dengan papan, misalnya bangku nomor 1 atau 2, untuk bisa melihat dengan jelas tulisan tersebut. Jadi kadang orang tua saya itu minta sama guru untuk kasih saya di bagian depan biar saya bisa melihat tulisan dengan jelas. Tapi seiring berjalannya waktu dari kelas 6 sampai dengan sekarang perguruan tinggi, itu penglihatan saya sudah mulai membaik. Jadi yang dulunya tidak bisa melihat dengan jarak jauh, melihat tulisan dengan jarak jauh, akhirnya sekarang bisa. Saya tidak tahu itu karena apa. Oh ya, Lena, mungkin kamu bisa ceritakan sedikit nih tentang jejak leluhurmu. Apakah di leluhurmu itu memang asli dari Kepulauan Yapen atau ada di daerah lainnya? Bisa ceritakan sedikit? Jejak leluhur, saya kurang begitu tahu tentang jejak leluhur saya. Saya pun tidak tahu ayah dari kakek saya itu seperti apa, dari mana, atau dari mama saya pun saya tidak tahu. Cuman kadang orang tua saya itu berceritakan kalau mama dari nenek saya atau nenek buyut saya itu kulitnya sama seperti saya, atau mungkin bisa dibilang juga albino. Jadi mungkin itu turunan dari nenek saya. Kemudian kalau dari ayah saya, kalau mau dibilang ada turunan Eropa sih ya masih menjadi tanda tanya kan ya. Soalnya ada apa cerita gitu kan ya dari keluarganya ayah saya. Terus ayah saya juga kadang cerita gini, kita itu punya kakek buyut yang dulunya ditemukan di Kaliwermon dan kemudian dinamakan Werimon. Tapi kakek ini memiliki ciri-ciri fisik yang kulitnya putih, rambutnya coklat, matanya abu-abu. Mereka tidak menyangka kalau misalnya orang ini adalah orang Eropa atau apa. Tapi pada zaman itu, kalau mau dibilang adalah zaman perbudakan, di mana banyak orang diculik atau diambil untuk menjadi budak di salah satu tempat begitu. Jadi mereka ini lari karena takut ditangkap untuk menjadi budak. Akhirnya mereka mencari tempat perlindungan. Nah, kakek saya ini ditemukan di Kaliwermon dalam kondisi fisik yang cacat. Mungkin kecelakaan atau apa, saya juga tidak tahu, tapi istilahnya mereka menemukan dia dan merawat dia begitu. Ya, begitulah. Oke Lena, sebagai generasi muda dari Serui, bisa nggak ceritakan sedikit tentang daerahmu nih, tentang kota Serui? Di sana ada apa saja, budayanya bagaimana, suku-sukunya ada apa saja gitu ya? Oke, baik guys. Jadi sebagai anak asli Yapen, saya akan menceritakan sedikit tentang daerah kecintaan saya, tempat lahir saya. Jadi di Kabupaten Kepulauan Yapen ini terkenal dengan orang-orang yang cinta damai. Kami tidak suka dengan konflik, saudara-saudara. Kami lebih suka menyelesaikan masalah dengan dialog. Mencari jalan pintas, jalan aman, yang mana yang bisa menyelesaikan masalah secara clear tanpa menyakiti satu sama lain.
Terus di sini juga memiliki tempat wisata yang tidak kalah menarik dari Raja Ampat ataupun tempat-tempat wisata lainnya di Indonesia. Mungkin teman-teman bisa lihat di akun sosial media saya memiliki beberapa foto atau konten yang melatar belakangi atau latar belakangnya adalah tempat wisata di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan juga ada beberapa suku yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen, ada 6 suku. Ada suku Pembawo, Tigawe, ada suku Kurain, ada suku Onate. Yang lainnya saya lupa. Kami juga memiliki bahasa yang berbeda-beda ya saudara-saudara. Jadi tidak memiliki satu bahasa adat, bahasa daerah. Jadi misalnya dari satu kampung ke kampung yang lain itu bahasanya beda saudara-saudara, teman-temanku yang terkasih. Terus kami juga memiliki cara bermain tifa atau alunan tifa yang agak sedikit berbeda. Cara bernyanyi agak sedikit berbeda. Ya, sekarang kan di Papua sedang ada PON nih gitu ya. Apa tanggapan Lena sebagai generasi muda Papua dengan diselenggarakannya PON di Papua? Saya sebagai generasi muda Papua sangat bangga ketika PON itu diselenggarakan di Papua. Karena ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan dan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Papua itu mampu bersaing. Dengan adanya pembukaan PON yang begitu megah sampai menghebohkan dunia, wah itu sangat-sangat amat hal yang perlu dibanggakan ya. Karena itu menjadi salah satu motivasi, salah satu pacuan untuk kita juga bahwa kita itu mampu bersaing dengan dunia luar, begitu seperti yang tadi cita-cita saya, harapan saya untuk membuktikan kepada banyak orang. Ini adalah salah satu kesempatan untuk teman-teman saya juga yang mungkin tujuannya ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa mereka mampu bersaing. Ya, kita di saat itu, saat PON, tanpa sadar kita menunjukkan bahwa Papua itu tidak memiliki tempat yang misalnya kadang banyak orang bilang di Papua ada mall ya, di Papua ada ini, ada itu, di Papua ada air ya, di Papua. Ini saatnya kita menunjukkan bahwa di Papua itu juga sudah memiliki kemajuan. Di Papua itu tidak tertinggal, tapi hanya saja kami kurang diperhatikan, kami kurang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk membuktikan bahwa kami itu mampu bersaing gitu. Nah, sebagai seorang albino, ada nggak sih pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kamu alami? Oke, hal buruk yang saya alami, mungkin kakak dan teman-teman tahu bahwa orang albino itu tidak bisa terlalu terpancar langsung oleh sinar matahari. Dan saya ini adalah orang yang sangat aktif, yang sangat agresif di luar sana. Saya itu paling suka bermain panas, saya itu paling suka pergi ke pantai. Jadi tanpa saya sadari hal itu menjadi hal buruk untuk kulit saya, karena kadang terbakar, kadang kulit saya merah dan pedis gitu, kayak melepuh karena kena panas matahari. Apa sih definisi cantik menurut Lena? Oke, saya suka pertanyaan ini. Definisi cantik menurut saya yaitu ketika seorang perempuan mampu memancarkan senyum yang penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa bersyukur kepada Tuhan bahwa dirinya itu sempurna, walaupun banyak orang mengatakan bahwa kita diciptakan tidak sempurna. Jadi saya tidak berpatokan kata cantik itu sesuai bentuk fisik yang putih, glowing, rambutnya lurus, tidak. Tapi dimana wanita tersebut mampu memancarkan pesona wajahnya yang ketika senyum itu menjadi perhatian khusus. Jadi orang kayak, wow, senyumnya manis sekali. Itu sih ya kak, cantiknya karena penuh dengan rasa syukur dari hati yang tulus dan ikhlas, itu terpancar sampai keluar wajah. Itu definisi cantik menurut saya kakak. Beberapa waktu yang lalu Kota Serui kan sempat dilanda banjir bandang. Nah, kamu sebagai generasi muda dari Yapen, dari Kota Serui asli gitu, dan juga sebagai seleb di TikTok gitu kan ya, artinya punya sedikit pengaruh lah gitu. Apa yang kamu lakukan untuk para korban banjir yang ada di sini? Mungkin apakah kalian bersama pemuda setempat menggalang dana atau seperti apa? Wah, oke, jadi waktu bencana banjir terjadi di Kota Serui,
itu menjadi salah satu panggilan untuk kami mahasiswa, ya, untuk menunjukkan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa kami adalah pion-pion di Kabupaten Kepulauan Yapen yang nantinya akan menjadi eh, apa pelopor untuk mengubah kabupaten ini ke depan. Jadi tidak hanya kami pergi menimba ilmu dan pulang kembali ke kota tercinta ini dengan menyimpan ilmu yang kami dapat sebagai bantal, tapi kami juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan juga di tengah-tengah masyarakat. Jadi saat bencana banjir terjadi, kami langsung ambil tindakan dengan melakukan penggalangan dana, mengumpulkan data, dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan sebagai seorang Herolena Beroprai, seleb TikTok yang biasa dibilang-bilang artis TikTok di masyarakat Serui, itu bukan salah satu hal yang membuat saya semakin tinggi hati, yang kayak saya seorang yang sudah terkenal bukan hanya di Serui tapi di luar Papua, bahkan sampai hampir seluruh Indonesia mengenal saya sebagai artis TikTok. Itu tidak mematahkan semangat saya untuk harus turun lapangan langsung masuk ke dalam area yang mungkin penuh dengan becek, tapi itu adalah hal yang ingin saya tunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahwa selain cantik, saya juga bisa turun terjun langsung di lapangan. Istilahnya tidak hanya sebuah wacana, tidak hanya sebuah kata, tapi bukti di lapangan. Dan saya juga ingin menunjukkan semangat juang seorang R.A. Kartini yang masih mendarah daging dalam setiap wanita Papua, bahwa bukan hanya laki-laki saja yang mampu melakukan sesuatu, tapi perempuan juga mampu. Jadi ya, tapi saya tidak mempublikasikan tentang apa yang saya lakukan kepada masyarakat di akun TikTok saya, soalnya saya tidak mau apa yang saya berikan, apa yang tangan kanan saya berikan diketahui oleh tangan kiri. Istilahnya biar Tuhan yang tahu apa yang saya lakukan, biar berkat atau apa yang nanti kembali ke saya, yang saya berikan, yang Tuhan balas, itu cukup saya dan Tuhan yang tahu. Jadi istilahnya kayak mempublikasikan saat ini Bu bantuannya, semoga ini ya biar mencari nama baik saya lebih terkenal. Saya tidak berpikir ke arah situ. Saya tidak mau dibilang mencari sensasi begitu. Apa nih harapan atau cita-cita atau keinginan Lena yang sampai saat ini belum tercapai dan Lena ingin banget mencapainya? Yang paling besar yang mungkin ya jika Tuhan izinkan hal itu terjadi. Yang pertama, Lena ingin menjadi orang sukses, bisa membahagiakan orang tua, bisa mengangkat derajat keluarga. Dan yang kedua, Lena itu ingin membuktikan kepada banyak orang di luar sana bahwa perempuan Papua itu mampu bersaing di kancah internasional, bahwa saya ingin mematahkan pemikiran orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa orang Papua itu hitam, kulitnya dekil, keriting, keribu, atau apa segala macam yang merendahkan, membuli perempuan Papua, yang membuat perempuan Papua itu menjadi insecure. Saya ingin mengatakan hal tersebut dengan menunjukkan bahwa di Papua itu ada orang yang kulitnya putih, bahwa di Papua itu tidak semuanya memiliki kulit yang hitam. Dan yang harus kalian tahu bahwa dengan kulit mereka yang hitam, dengan rambut mereka yang keriting, mereka itu memiliki keunikan yang tidak kalian miliki. Kemudian di Papua ini beraneka ragam suku ada di sini. Jadi kami itu unik sebenarnya. Ada yang rambutnya kriwil, kulitnya putih, ada yang kulitnya tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam atau sawo mateng. Bahkan kadang di luar sana orang mengira itu blasteran, padahal itu asli Papua. Cuman yang mereka pikir, yang ada dalam pikiran mereka itu bahwa orang Papua itu hitam keriting. Aku lihat kamu kayak udah jadi selebgram, seleb TikTok kayak gitulah ya. Gimana ceritanya awalnya kamu bisa ataupun sukses di bidang TikTok gitu ya? Bisa ceritakan sedikit? Awalnya tuh Lena buat konten TikTok
itu cuman untuk menghibur diri sendiri gitu, untuk kayak hilangkan stres gitu, karena kan di kampus banyak tugas, terus Lena juga nggak bisa istilahnya rekreasi atau pergi mencari tempat untuk menghilangkan rasa bosan atau rasa capek gitu kan. Jadi pas ada aplikasi TikTok, terus Lena denger lagu-lagunya tuh bagus-bagus gitu, terus joget-jogetnya asik-asik tuh. Lena kan coba tuh buat konten satu, pakai pakai sound TikTok yang udah ada gitu kan. Lena buat, terus Lena nonton video Lena sendiri, terus kayak lucu-lucuan aja gitu, kayak wah keren. Besoknya lagi Lena coba, karena hal itu bisa menghilangkan sedikit stres gitu, kayak membuat Lena menjadi lebih rileks. Tanpa Lena sadar, video-video Lena tuh viral gitu, disukai banyak orang. Ada yang kadang kayak komen, cantik banget kak, ada yang kayaknya komen, kamu nih sebenarnya albino atau orang luar sih. Dan tanpa Lena sadar, hal yang Lena lakukan untuk menghibur diri Lena sendiri ternyata bisa menghibur banyak orang. Sampai sekarang diikuti 300.000 orang. Wah, itu bukan hal yang saya duga. Kamu sebagai seorang albino, apa sih keuntungan menjadi seorang albino gitu? Ada nggak sih mungkin sesuatu lah gitu yang pernah kamu rasakan? Keuntungan menjadi seorang albino, ya mungkin tanpa saya ngasih tahu, teman-teman udah tahu ya. Pertama, banyak orang ingin memiliki kulit yang putih, ingin memiliki rambut yang pirang, sehingga banyak orang mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mendapatkan hal tersebut. Dan saya sudah dilahirkan dengan kulit putih dan rambut pirang, dan saya hanya tinggal menambahkan sedikit bumbu-bumbu pemanis untuk menambah sedikit kecantikan agar terlihat indah di mata teman-teman gitu. Ya, keuntungannya itu. Dan seperti yang mungkin kakak dan teman-teman tahu, kalau banyak orang menyebut saya Barbie Papua, itu salah satu keuntungannya di situ loh kak. Barbie itu kan identik dengan kulit putih, rambutnya pirang. Itu Nah, Lena, kamu sebenarnya mulai tahu bahwa dirimu itu seorang albino sejak umur berapa atau pada saat kapan sih? Dan itu pada saat ada orang yang menjelaskan ke kamu atau kamu mencari-cari sendiri nih di Google atau internet? saat Lena tahu kalau Lena itu albino, saat Lena di bangku SMP. Jadi itu kan ada tuh kan ya materi soal faktor genetik. Faktor genetik, terus ya ada tuh yang pelajaran di IPA kan ya tentang albinisme. Jadi di situ Lena langsung kayak, oh berarti saya seorang albino. Itu dan guru IPA saya itu menjadikan saya sebagai contoh gitu, kayak jadi ini kalau albino tuh seperti gini. Nah itu saya taunya dari situ. Nah, Lena, kan kamu punya rambut pirang, kulit putih, mata abu-abu, fix kayak orang bule pada umumnya. Sering nggak sih disangka sebagai orang bule atau orang-orang dari Eropa atau orang-orang dari Amerika gitu kan ya? Atau mungkin ada yang nyangka kamu mix, campuran gitu antara orang Papua dengan orang-orang dari luar negeri. Ada nggak? Kalau disangka saya blasteran gitu kan, mungkin kakak sudah banyak lihat di komentar-komentar TikTok dan komentar sosial media saya lainnya. Bahkan di dunia nyata pun teman-teman saya tuh bertanya, Lena kamu peranakan atau gimana sih? Kadang orang yang baru kenal saya juga, coba kamu cari tahu deh, kayaknya kamu tuh ada keturunan luarnya gitu, kamu blasteran kayaknya. Terus saya kayak, oh oke. Nah, selama kamu menjadi albino nih, terus kemudian kamu mungkin di jalan atau di tempat-tempat umum, ada hal-hal lucu atau hal-hal unik nggak sih yang pernah kamu rasakan? Misal, kamu dikira bule atau seperti apa? Sering-sering terjadi, bahkan ketika Lena ketemu orang baru yang belum kenal sama Lena gitu, kadang langsung kayak tanpa basa-basi,
hello miss, how are you, where do you from, kayak langsung. Jadi Lena tuh kayak, oh yeah I'm fine, I'm from Papua. Terus kayak mereka nggak percaya gitu. Apa? Papua? Masa sih? Itu hal yang membuat Lena kadang kayak, apa sih? Apa nih pesan dari Lena untuk anak-anak albino lainnya yang ada di Indonesia supaya mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan bisa mengembangkan bakatnya dengan maksimal? Oke, buat kalian sesama albino, begini ya teman-teman, kita tidak pernah tahu akan dilahirkan seperti apa. Kita tidak pernah bisa meminta, Tuhan saya mau dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan saya mau rambutnya seperti ini, Tuhan saya mau bentuk tubuhnya seperti ini gitu. Semua itu sudah diatur oleh Sang Pencipta. Dan kita tidak pernah tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Jadi satu hal yang harus kalian tahu bahwa kalian itu spesial, kalian itu unik, dan ada maksud Tuhan di balik semua itu. Mungkin kalian memiliki kekurangan, tapi Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang dengan hanya memiliki kekurangan saja. Pasti ada kelebihannya gitu. Dan jangan pernah malu, jangan pernah minder, karena apa yang akan terjadi untuk hidup kalian itu kalian yang menentukan sendiri. Mau hal buruk ataupun hal baik, itu dimulai dari diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian kayak terasuk oleh omongan-omongan orang di luar sana, kayak kamu tuh kelainan, kamu tuh karena ini atau apa, itu akan membuat kalian itu down. Kalian kayak tidak pede, kalian jadi insecure. Jadi yakin dan percaya bahwa kalian itu spesial. Kalian harus berbanyak bersyukur karena sampai saat ini kalian masih bisa ada di dunia ini, kalian masih bisa beraktivitas layaknya orang normal. Itu semua karena kasih cinta Tuhan untuk kalian begitu. Jadi kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik ke depan. Semua itu rahasia Tuhan. Ya mungkin Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang indah di depan sana yang menanti kalian mungkin. Jadi tetap percaya diri, tetap mencari tahu apa kelebihan saya, apa talenta saya, kemudian pakai talenta itu untuk memuliakan Tuhan, pakai talenta itu untuk menghibur orang lain, kemudian pakai talenta itu untuk menjadi sumber berkat bagi kamu sendiri. Misalnya kamu punya talenta atau bakat bernyanyi, kembangkan talenta itu. Kamu punya talenta atau bakat dalam dunia modeling, kembangkan bakat itu gitu, kayak karena kalau bukan kamu yang memulai, hal yang menanti kamu di luar sana tuh tidak akan terjadi begitu. Orang lain hanya menambah dan mengurangi semangat kamu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan para netizen di luar sana ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.